Halo, senang sekali saya Ibnu Arif. Hari ini kembali bisa menjumpai Anda semua bersama dengan Bung Rocky Gerung nih. Bung Rocky Gerung banyak sekali topik-topik yang menarik dan sebenarnya seperti kita duga sebenarnya isu kudeta di Demokrat ini jadi stripping gitu. Udah mulai ada jawaban nih dari juru bicaranya Pak Luhut gitu. Dan tapi juga ada berita lain yang menarik ini berkaitan dengan Anies Baswedan. Nah, ini kelihatannya kalau saya menduga sih selalu ada hubungannya sih dengan Demokrat. Itu berita tandem itu. Kalau ada berita tentang kudeta dan berita tentang Anies, itu satu nafas sebetulnya. Ya. Karena saya menganggap dari awal itu melakukan dugaan yang masuk akal bahwa kudeta itu nggak ada pentingnya kalau nggak ada penantang di dalam politik yang namanya Anies Baswedan. Jadi Anies selalu jadi faktor, entah dia di depan, di belakang, di pinggir, kiri, tapi dia selalu mengganggu establishment. Jadi potensi Anies untuk mengganggu establishment itulah yang hendak dibatalkan melalui kudeta sebetulnya. Kalau kita bikin panjang ceritanya nanti ujungnya juga di situ. Oke. Saya kira begitu. Sebelum Anda sebelum kita ngomong yang lebih serius soal kudeta ini kita mesti nyapa dulu. Ada subscriber Anda ini namanya sih, saya kelihatannya sih cewek kalau saya lihat dia. Ini namanya Alana Takar. Ini bisa aja yang namanya media sosial dia. Dia ini tanya nih, hubungan Bung Rocky Gerung dengan FNN ini apa ya? Jadi wartawannya ya, sukses Bung Rocky dan FNN. Ini pertanyaannya gitu. Menarik ini. Saya jelasin dulu Bung Rocky ya. Karena kita dari redaksi FNN. Jadi Bung Rocky Gerung ini, kan saya jelaskan kemarin kalau tayangan ini itu semacam kayak wawancara dengan expert gitu. Dan sebenarnya Bung Rocky ini adalah salah satu dewan pakar dari Forum News Network. Di situ ada nama-nama besar tuh, ada aktivis demonstran Hariman Sirgar, ada kemudian juga Natalie Spigai, ada juga di situ, dan ada Bung Hariman. Ini memang ini kelompok aktivis gitu lah yang kumpul di sini, Bung Rocky ya. Iya, saya bagian dari itu karena sebetulnya warna politik harus dihasilkan di dalam kontras dengan warna politik pemerintah. Jadi FNN mengambil kontras itu tuh. Nah, saya senang karena ada media, ada para jurnalis yang selalu menginginkan agar supaya demokrasi itu jalan paralel dengan jurnalisme tuh. Jadi dalam rangka itu, kesetaraan pandangan dengan teman-teman di FNN, maka saya terundang dan mengundangkan diri sendiri untuk jadi dewan pakar di FNN itu. Katanya sih keren dewan pakar, tapi sebetulnya prinsipnya adalah memelihara suhu demokrasi supaya tidak turun, kendati diupayakan terus-menerus oleh para pembajak supaya Indonesia berhenti menjadi negara demokrasi. Jadi demi itu saya menganggap bahwa jurnalisme dan demokrasi itu adalah saudara kembar. Nah, saya bagian dari upaya untuk memelihara kekembaran antara jurnalisme dan demokrasi. Jadi silakan ikuti seluruh ketajaman analisis di Forum News Network, dan kita bangun network untuk merawat akal sehat yuntoh demokrasi gitu. Yes, clear ya. Ini Alana ya, panggilannya saya panggil Alana aja. So akrab nih, saya nggak tahu usianya berapa nih Alana. Ya, salam Alana. Oke. Nah, tadi menarik nih, karena kita kemudian melihat ada fenomena baru. Satu yang kita sebut tadi, Pak Luhut sudah membantah soal jangan disamakanlah. Kira-kira gitu poinnya Pak Pak Luhut ini lewat juru bicaranya. Jangan disamakan dong dia dengan Pak Muldoko, atau diseret-seret begitu dengan Pak Muldoko. Ini menarik nih kan Bung Rocky. Dan satu hal yang tadi saya sebut di awal, jadi Gubernur Anies itu disebutnya terpilih sebagai 21 orang di antara Heroes of 2021. Oleh ini jadi yang memberikan penghargaan adalah Transformative Urban Mobility Initiative. Ini perusahaan dunia ini karena tokoh-tokoh yang nah ini bikin orang, menurut saya, tambah bikin gemeter nih lawan-lawan politik nih. Kalau perlu memang kendaraannya semua mesti dijegal nih, jangan sampai Anies maju kalau begitu, Bung Rocky. Saya menduga bahwa istana sebetulnya diam-diam bikin survei tentang potential leaders di 2024 itu. Jadi diucapkan apa tidak diucapkan, nama Anies itu adalah nama yang sudah ada di dalam garis start gitu.
Anies bantah atau tidak bantah, publik melihat bahwa Anies memang bersiap untuk itu, dan itu adalah wajar karena kita ingin ada satu semacam segi di dalam politik kita yang diukurkan pada kemampuan orang untuk bertanding di dalam politik dengan penggunaan argumen itu, dengan kemampuan konsepsional. Anies adalah tokoh yang juga tahu tentang persyaratan itu. Jadi dia berupaya untuk masuk di dalam dunia internasional, berkali-kali dia bertemu dengan pemimpin dunia, supaya feedbacknya itu nyampe ke publik Indonesia, bahwa potential leaders juga harus punya nama global. Itu buat bikin kontras dengan Pak Jokowi, yang sebetulnya punya kesempatan untuk masuk dalam forum global, tapi beliau nggak pernah hadir itu. Jadi kita ingin lihat itu tuh. Jadi Istana agak cemas dengan perkembangan reputasi Anies di dunia global dibandingkan dalam kontras dengan Pak Jokowi itu. Itu standarnya tuh. Lalu ada AHY yang juga punya kemampuan untuk masuk dalam global issues karena dia belajar bagus di luar negeri tentang isu-isu itu dan punya kecerdasan yang kira-kira diinginkan untuk menghasilkan Indonesia yang lain gitu. Kan kita lihat dalam perubahan politik selalu harus ada kontras dari Jokowi ke yang bukan Jokowi wataknya tuh, bukan Jokowi kemampuan akademisnya tuh. Orang lihat pada dua figur itu, Anies dan AHY. Ya ada figur Sandi, tapi orang tetap anggap Sandi adalah pengusaha. Jadi selesai titiknya tuh, sebagai pengusaha tentu Sandi punya banyak diplomasi segala macam untuk menyelamatkan dunia usahanya tuh. Sekarang dia masuk dalam kabinet. Kita lihat di PDIP, nggak ada calon di PDIP yang punya sekualitas AHY atau Anies yang mampu untuk mengucapkan demokrasi dengan konsep yang akademis gitu. Juga ada Ridwan Kamil, ada siapa itu Ganjar. Tapi kita belum dengar kemampuan tokoh-tokoh ini untuk fight di dalam isu global gitu. Mungkin belum terlihat, tapi potensial yang saya anggap punya jaringan internasional karena kemampuan akademis adalah Anies dan AHY. Nah, kita ingin lihat itu tuh. Yang kedua, potensi partai oposisi ini, walaupun separuh oposisi, separuh masih nimbang-nimbang, yaitu PKS dan Demokrat, untuk menghasilkan koalisi-koalisi baru itu. Jadi saya berpikir bahwa memang kudeta ini juga dalam rangka mencegah partai oposisi bersatu untuk menandingi calon-calon dari istana tuh, entah calon PDIP, entah calon Golkar, calon siapa aja tuh. Jadi saya kira masuk akal kalau publik menganggap bahwa Muldoko sebetulnya bagian dari perencanaan istana untuk menghalangi alternatif di dalam pertandingan politik. Jadi poin itu sebetulnya yang dari awal mau kita terangkan. Jadi ini bukan soal internal Partai Demokrat atau soal perilaku Pak Muldoko yang punya ambisi. Ini satu paket, yaitu ambisi kekuasaan untuk menghasilkan penggantinya, tapi kemudian terhalang oleh faktor-faktor intelektual tuh kan. Saya terus terang nggak lihat ada keterangan intelektual dari tokoh-tokoh yang sedang mendukung Presiden Jokowi itu. Itu berantakan semua idenya itu. Karena itu masuk akal kalau nama-nama semacam tadi Anies, AHY, lalu PKS mungkin juga akan masuk di dalam persamaan politik semacam itu tuh. Ya, Hersu. Ya, betul. Karena kita tahu kemarin beberapa pekan yang lalu gugatan presidensial threshold yang dilakukan oleh Rizal Ramli ini kan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Artinya syarat presiden itu pada tahun 2024 masih 20%. Kalau selama ini kan yang kelihatannya akan mendukung menggadang-gadang Anies ini kan Nasdem yang sudah ada gitu. Kemudian PKS itu punya kedekatan. Tapi kan dua partai ini nggak cukup kalau cuman PKS dan Nasdem. Harus ada faktor Demokrat begitu. Jadi kalau begitu Demokrat itu dipotong, itu selesai memang. Itu tinggal calon tunggal kira-kira yang akan terjadi, atau mungkin nanti calon boneka yang dibentuk untuk Pilpres 2024. Ini penting saya kira kita mesti diskusikan, Bung Rofi. Ini bagus betul. Jadi FNN selalu punya reserve argumen, satu point of view yang nggak dibaca publik. Memang kalau kita berkumpul di FNN, kita dapat satu cara berpikir yang lebih makroskopis, tapi lebih detail gitu. Yaitu bahwa kita harus perhatikan bahwa pemerintah berupaya untuk menghalangi partai-partai kecil ini dengan pasang threshold itu, barrier to entry itu. Tetapi
soalnya adalah publik tahu bahwa ngapain menghalangi partai politik yang kecil itu dengan presidential threshold itu, atau bahkan parliamentarian threshold. Kan mestinya partai-partai besar itu tunjukkan siapa calon presidennya sejak sekarang, supaya diuji di dalam pikirannya, konsepnya, bukan diuji berdasarkan jumlah threshold yang bisa dia peroleh tuh. Itu juga bertentangan dengan prinsip untuk merepresentasikan pikiran rakyat. Jadi kalau dipakai threshold, artinya kalau gabungan threshold itu misalnya 30% nggak masuk threshold, dan 30% yang nggak bisa duduk di DPR. Padahal 30% itu potensial untuk menghasilkan Indonesia yang bermutu. Sementara yang 70% yang lewat threshold, isinya adalah mantan koruptor, dinasti, penyogok, oligarki segala macam. Itu soalnya. Jadi kita mesti lihat argumen yang mengatakan ini demi efisiensi partai politik kita pasang threshold. Loh, partai politik efisien kalau kadernya itu mau bertengkar secara konseptual. Itu yang nantinya akan dilihat orang, bukan jumlah kadernya, tapi kualitas kadernya tuh. Nah, saya nggak lihat ada di partai-partai besar. Nasdem tentu punya pikiran, karena itu saya baca bahasa politik Nasdem, sebetulnya dia udah ya 20% beroposisi sebetulnya. Sekarang lagi naik 30% itu. Jadi saya berharap Nasdem juga bergabunglah dengan PKS, bergabung dengan Demokrat untuk membuka kemungkinan calon yang betul-betul diuji berdasarkan kemampuan berpikir, moralnya, integritasnya, bukan berdasarkan threshold. Itu saya kira poin bagus dari FNN. Saya kira kita penting untuk membangun kesadaran publik. Ini bukan persoalan Anies, bukan persoalan AHY, atau persoalan bangsa. Ketika kemudian selalu pemilu kita itu dikuasai oleh para oligarki yang bebas mengatur siapa calon-calonnya dengan membuat rambu-rambu presidensial threshold tadi, kita tidak akan pernah mendapat seorang kepala negara atau seorang pemimpin yang betul-betul kualitasnya bisa kita harapkan. Dan kan kita tahu selama ini, jujur saja, diam-diam sebenarnya orang juga mulai banyak kecewa atau bahkan malu gitu, karena Indonesia yang selama ini selalu jadi leader minimal untuk kawasan Asia Tenggara, tiba-tiba kita sama sekali tidak pernah berbicara di forum internasional tuh. Bahkan Pak Jokowi berturut-turut menghindar dari sidang umum PBB. Ya itu, di Asia Tenggara kita kehilangan postur politik. Di Timur Tengah kita juga ditinggalkan karena persoalan dalam negeri. Juga di Pasifik soal-soal Melanesia, politik Melanesia, Vanuatu yang ambil inisiatif untuk mempersoalkan Papua. Jadi kita gagal di dalam diplomasi internasional karena kemampuan analisis yang buruk sebetulnya. Nah, Presiden nggak tahu itu. Presiden cuma anggap bahwa oke, ini soal dalam negeri, ini soal internal segala macam. Jadi kemampuan seorang presiden untuk compete di dalam dunia yang sedang berubah, di dalam segala macam isu lingkungan, isu demokrasi baru, isu 5.0 society, itu nggak ada. Tidak pernah dibicarakan di partai-partai yang justru hanya nuntut threshold. Padahal threshold presidensial itu udah jelas, yaitu 50+1. Itu namanya sistem presidensial. Kalau lolos 50+1 ya dia jadi presiden. Bukan di barrier to entry di awalnya, nggak begitu etika sistem presidensial. Lebih dari itu, threshold dari seorang presiden adalah integritas dirinya, kapasitas intelektualnya, dan kemampuan dia untuk melihat bangsa dan globalisasi dan perusahaan global secara visioner. Itu aja sebetulnya tuh. Jadi kenapa takut terhadap pikiran, takut pada gagasan, takut pada orang yang bisa bergaul dengan dunia internasional tuh. Justru takut pada orang yang nggak berpikir, takut pada orang yang pelangak-pelongo, takut pada orang yang kosakatanya terbatas. Kan itu mestinya yang kita takutin. Jadi pasang threshold bahwa mereka yang gagal berpikir, tidak mempunyai konsep yang jernih, mereka yang nggak boleh ikut dalam pertandingan politik. Itu aja. Karena saya mau ingatkan, demokrasi itu bukan sekedar dalam bahasa populer pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Itu belakangan tuh. Di awal mesti jelas bahwa demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Karena itu disebut demokrasi, supaya ada percakapan intelektual di antara demos. Nah, itu yang mau dihalangi oleh teknokrat partai yang berupaya masang threshold untuk menghalangi pikiran tumbuh secara beradab. Itu yang harus kita jelaskan pada publik melalui forum FNN itu. Yes. Jadi sekarang ini memang harus mau nggak mau harus diakui, bagaimanapun dunia sudah mengakui
kepahlawanan atau keberhasilan Anies Baswedan. Jadi kelihatannya pendekatan yang berbeda. Kalau selama ini kesannya yang populis itu orang yang belusukan. Tetapi mungkin tanpa belusukan, tapi kemudian dinilai oleh dunia, Anies justru orang yang sangat populis karena dia menyediakan transportasi yang inklusif, yang berkeadilan dan terjangkau oleh publik. Ini kan saya kira ini penting untuk membangun kesadaran publik itu bahwa harusnya sudahlah mulai era pencitraan, era belusukan, era ketemu gelandangan dan sebagainya yang tidak substansial ini mesti kita tinggalkan. Benar sekali. Ini era di mana Presiden Indonesia diujinya di luar negeri, di dalam opini publik luar negeri, bukan diuji di dalam negeri dengan segala macam teknik pencitraan. Jadi kita mesti berani untuk keluar dari kepompong, jadi kupu-kupu, untuk terbang dan beredar ke seluruh pelosok dunia melalui pikiran. Jadi pasanglah sayap kita itu supaya bisa menghasilkan pandangan yang lebih lebar, karena kita terbang lebih tinggi itu. Mereka yang masuk gorong-gorong itu pasti nggak bisa lihat langit. Padahal kita perlu agar supaya pemimpin itu beredar di tingkat langit. Itu soalnya tuh. Gitu kira-kira tuh. Oke, jadi balik lagi. Setelah lihat dari sini kita menjadi terbuka bahwa ini persoalan kudeta Muldoko ini bukan soal lucu-lucuan, gitu, bukan soal yang mesti kita ketahui, meskipun kita membahasnya dari sisi politainment gitu, Bung Rocky ya. Iya, dari awal sebetulnya kita udah kasih sinyal bahwa upaya kudeta itu satu paket dengan kecemasan kekuasaan oligarki yang melihat ada potensi pada Demokrat, ada potensi pada AHY, ada potensi pada Anies, ada potensi pada PKS. Jadi dia diintai sebetulnya oleh kekuasaan yang takut jangan sampai Indonesia terbuka pikirannya tuh. Jadi mereka ingin Indonesia dikunci aja di dalam kegelapan gorong-gorong tuh. Nah, saya ingin sebetulnya termasuk menghimbau pada buzzer-buzzer dungu dari istana supaya lihatlah Indonesia di dalam kegembiraan untuk bergaul dengan dunia internasional. Jangan cemas bahwa nanti pengganti Jokowi adalah orang yang punya reputasi ini. Nggak mungkin, karena dunia kita sedang tumbuh di dalam peradaban baru tentang ekologi, tentang kesosialan manusia, tentang kecerdasan buatan tuh. Dan itu harus dituntun dengan baik oleh mereka yang terbuka pikirannya tuh. Partai Demokrat membuka diri untuk compete dalam soal ide. Anies berupaya untuk memperlihatkan bahwa fungsi dia bukan sekedar membersihkan Kali Ciliwung, tapi membersihkan akal pikiran supaya bisa dilihat oleh dunia internasional. Dan itu dia dapat award sekarang karena diaudit oleh dunia internasional. Bukan diaudit secara internal, tapi diaudit secara eksternal. Kan begitu kan? Di dalam akuntansi, audit eksternal itu yang lebih bermutu daripada audit internal. Dengan kata lain, peringkat yang diberikan oleh luar negeri lebih bermutu dari peringkat yang diberikan oleh surveyor dalam negeri sendiri tuh. Jadi kita mesti fair, beri kesempatan pada tokoh-tokoh ini untuk menghasilkan ulang Indonesia itu. Menanamkan bibit baru agar supaya bertumbuh pikiran cerdas, dan dunia akan lihat kita sebagai yang disebut 4.0, 5.0 teknologi yang disebut dengan bonus demografi itu bisa diperjuangkan melalui tokoh-tokoh muda itu. Terus saya menyebut secara khusus tadi Anies, AHY dan Nasdem. Saya kira sebetulnya sedang berupaya untuk menghasilkan kembali Indonesia karena menganggap bahwa pemerintah sekarang sebetulnya dipaksakan untuk terpilih karena kepentingan oligarki. Jadi mudah-mudahan Nasdem ikut serta di dalam akal sehat PKS, akal sehat Demokrat, sehingga kita punya betul-betul politik penanding, politik yang menandingi politik mainstream di istana itu. Saya kira itu wisdomnya. Ini saya kira luar biasa. Saya kira cukup nih padat. Saya nggak perlu perpanjang lagi diskusi dengan Anda. Saya sudah dapat poinnya. Terima kasih, Bung Rocky. Nah, ya kalau pikiran-pikiran semacam ini silahkan dikudeta, karena kita ingin pikiran bagus itu yang dikudeta itu. Yes. Yes. Thank you.